seseorang harus memiliki yang namanya apa? Rahmat dan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut. Sehingga kata Nabi SAW, la yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannah. Amalan seseorang tidak bisa dijadikan sebagai jaminan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu para sahabat Nabi SAW kaget. Lantas apa gunanya ya amal ibadah kita dari bangun sampai tidur lagi, sehingga sahabat Nabi SAW mereka melontarkan sebuah pertanyaan kepada Nabi SAW. Wala anta ya Rasulullah, apakah begitu juga engkau wahai Nabi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena amalanmu? Maka kata Nabi SAW, beliau menjawab, bala, iya, illa ayyataghammadani Allahu birahmati wa fadlih, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala meliputiku dengan sifat rahmat dari Allah dan sifat fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua hal ini bisa kita gapai semuanya, yaitu dengan cara apa? Salat berjamaah. Sehingga ada tuntunan apa? Doa sebelum masuk masjid dan doa keluar masjid. Sudah hafal nomor dereng Pak? Insyaallah nggih. Doane napa ketika masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Luar biasa Pak. Kita masuk masjid itu bukan satu rahmat saja, akan tetapi napa? Pintu-pintu rahmat. Maka luar biasa ketika sudah masuk masjid, malaikat mendoakan dan mengaminkan setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih setelah napa? Salat dilanjutkan dengan napa? Ngaji. Insyaallah pahalanya begitu luar biasa. Dan nanti ketika kita keluar masjid juga jangan lupa doanya napa? Allahumma ftahli abwaba min fadlik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu untukku napa? Min fadlik, dari keutamaan. Luar biasa. Masuk minta rahmat, keluar minta fadl. Dan dua hal ini merupakan apa? Syarat seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nyuwun sewu, jangan tinggalkan apa? Salat berjamaah. Apalagi nyuwun sewu, kalau seseorang muslim hatinya sudah terpaut dengan masjid, maka dia akan mendapatkan sebuah apa? Keutamaan. Apa keutamaannya? Dia akan mendapatkan satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan sebuah naungan, kata Nabi SAW, di dalam kehidupan akhirat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan apa? Masjid. Nembe dina Senin ya, kelingan dina Selasa ana pengajian. Ya. Nembe napa? Salat berjamaah, salat duhur sampai rumah kelingan kapan ya? Adzan asare. Wah, niki. Inilah siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Itu seseorang hamba yang senantiasa hatinya selalu terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan kita mendapatkan satu di antara 7 golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang masalah apa? Niat. Wah, masya Allah. Yang kedua, mohon doa kesembuhan untuk anaknya Mas Musa, itu sedang dirawat di rumah. Oh, nggih. Ya, nanti di akhir kita akan doakan bersama-sama, dan saya ucapkan niki nyuwun sewu nggih, terhalang kamera nggih. Sehingga saya enggak tahu ada murid baru gitu nggih. Saya ucapkan ahlan
wasahlan. Bukan murid sih, nanti partner. Partner ya. Nanti kalau ada apa-apa saya nggak bisa jawab, nanti bisa diteruskan oleh beliau. Mas Jaki, insyaallah. Baik, Bapak-bapak, Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah apa? Niat. Ya, dengan berbagai macam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau. Yang terakhir pembahasannya masih ingat Pak Bu? Masih ingat? Dua minggu yang lalu. Makanya kudune nggawa catetan, Pak. Kemarin sampai napa? An-nasu arba'atun nggih. Bahwa napa? Manusia itu ada 4 golongan. Nggih, niki an-nasu arba'atun. Nggih. Tentang manusia itu ada 4 golongan. Yang pertama adalah seseorang punya ilmu dan punya harta. Dia gunakan hartanya berdasarkan ilmu yang dia miliki. Itu golongan yang pertama ataupun tipe yang pertama. Tipe yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang diberikan ilmu namun tidak diberikan harta. Akan tetapi luar biasa dengan ilmu yang dia miliki hanya sebatas masalah apa? Niat kerentek, ya. Kalaulah seandainya Allah memberikan kepadaku sebuah rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada orang lain tersebut, maka apa? Dia mendapatkan pahala yang sama. Ketika apa? Dia hanya batin, ya, kepengin melakukan kebaikan dari harta yang dia lihat milik orang lain yang distribusikan di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua nggih. Kemudian yang ketiga kata Nabi, ya, seseorang diberikan apa? Harta tapi tidak diberikan ilmu. Sehingga dia habiskan hartanya tidak berdasarkan ilmu yang dia miliki. Lebih condong kepada kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Orang enggak punya ilmu, orang enggak punya harta tapi batin. Kalaulah seandainya aku mendapatkan rezeki sebagaimana orang tersebut, maka aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wizruhuma sawa, dosane podo. Ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Ini menarik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketika seseorang memiliki sebuah rutinitas, sebuah ibadah. Namun suatu ketika dia tercegah, tidak bisa melakukan amalan yang biasa dia lakukan. Karena apa? Memiliki udzur. Akan tetapi luar biasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu mendapatkan pahala yang sama sekalipun dia tidak mengerjakan amalan tersebut. Bagaimana kisahnya? Maka disebutkan di dalam kitab ini, wa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bitabuk. Kisah ini terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di peperangan apa? Tabuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabatnya, inna bil madinati aqwaman. Sesungguhnya di kota Madinah ada sekelompok orang. Ma qata'na wadiyan, yang mana mereka tidaklah menelusuri lembah-lembah. Enggak pernah menyeberangi lembah-lembah. Wala wata'ana mautian. Begitu pula orang tersebut tidaklah pernah singgah di suatu tempat. Jelogroge teng pundi? Teng Madinah. Begitu nggih? Ya. Yaghidul kufar. Yang mana dia punya keinginan yang begitu besar untuk melawan orang-orang kafir. Tapi nyuwun sewu, dia tinggal di mana? Madinah, enggak ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala anfaqana nafaqatan. Begitu juga orang nyumbang opo.
wala asabatna makhmasatun. Dan apa? Mereka tidak terkena sebuah makhmasah. Napa niku makhmasah? Sebuah kesusahan, kesulitan dan sebuah derita. Wanu ramelu napa? Jihad. Hanya napa berada di Madinah. Tapi napa? Illa syarakuna fi dzalika wa hum bil Madinah. Akan tetapi mereka itu ya ikut bersama kita. Walaupun nyuwun sewu, diri mereka berada di mana? Di kota Madinah. Tidak berangkat ke Tabuk untuk melakukan apa? Peperangan. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Iso-isone orang enggak ikut jihad gitu nggih. Hanya apa? Duduk santai di mana? Kota Madinah. Dikatakan mereka ikut bersama kami. Wong nek melu mesti napa? Katut. Ya, dalam artian apa? Entuk pahala. Luar biasa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Faqala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, habasahumul udru. Mereka tidak napa? Bisa keluar dari kota Madinah karena tercegah napa? Udzur. Bisa sakit, bisa menemani orang tua, sebagaimana kata Nabi, lansia, gitu Pak. Kata Nabi napa? Ada seseorang yang pengen ikut napa? Jihad. Tapi ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afika walidan?" Apa jenengan masih punya dua orang tua? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, kata sahabat tersebut, "Na'am ya Rasulullah, saya punya." Ya, fa fihi ma fajahidu, ya. Maka apa? Jihadlah kepada keduanya. Dalam artian apa? Ra iso melu jihad karena nungguni wong tuwa. Kata Nabi napa? Pahalane sama. Fasyaraku bi husnin niyyah. Kenapa pahala mereka sama sementara yang satu di mana? Tabuk melakukan peperangan, yang satu lagi di kota Madinah duduk santai. Kenapa? Fasyarakuna bi husnin niyyah. Mereka ikut bersama kita karena apa? Bi husnin niyyah, karena niat yang baik. Ya. Nyuwun sewu. Niki kan musim napa? Hujan. Ya. Biasanya nek musim hujan, ya, untuk pergi ke masjid rada angel. Ini nek hujane deres lho, Pak. Ya. Nek hujan rintik-rintik nggih, eman-eman mboten tindak teng masjid. Misalnya napa? Hujan lebat. Ya, kalau lah make payung tetep napa? Basah. Biasanya sing mangkat muadzin karo imam. Kok dalu napa jenengan di rumah gitu nggih, salat di rumah tapi punya napa niatan baik. Kalau lah seandainya enggak hujan saya pasti pergi ke masjid. Ya. Imam nggih, masjid dengan muadzin ya. Itu napa pahalanya sama dengan jenengan berada di rumah. Karena napa? Yang pertama ada udzur, yang kedua napa? Niat yang baik. Tapi nyuwun sewu nggih, jangan ini jadikan patokan. Nek udan gede ora mangkat masjid. Karena apa nyuwun sewu nggih, tetap ada napa? Iya, perbedaan pahala. Dan nyuwun sewu, konsep di dalam beribadah itu napa? Perlu adanya sebuah pemaksaan. Nyuwun sewu, nggih. Ya, ngibadah itu napa? Kudu dimaksa. Maka kata Allah napa? Ya. Apa kata Allah tentang masalah sungguh-sungguh? Ya. Wa in jahadu lanahdiyanna subulana itu loh. Ya, napa? Ya, ketika mereka bersungguh-sungguh, maka kata Allah napa? Lanahdiyanna subulana. Maka sungguh akan aku berikan sebuah napa? Hidayah, berikan sebuah napa? Petunjuk. Sehingga napa? Kita harus memaksakan diri untuk beribadah sehingga Allah berikan sebuah solusi.
Makanya dulu pernah saya bertemu dengan seorang kapten kepala di bagian perkapalan gitu. Ya, dia adalah mertua dari teman saya dulu di Libya. Beliau menyampaikan ya, satu konsep di dalam hidup. Beliau mengatakan, "Mas, nek jenengan pengen uripe penak, ya, maka gunakanlah konsep sindrom kamar mandi." Sindrom kamar mandi. Cuman saya kalau kita ke kamar mandi umum gitu, Pak. Pikiran kita nopo? Pesing, gitu nggih. Kotor, ya. Mampu pisan, gitu nggih. Tapi nyuwun sewu, kalau kita sudah masuk 1 menit kita berada di dalam kamar mandi, seringkali kita sampai menikmati. Gini apa nggih? Ya tidak, Pak. Dalam artian hilang itu semuanya. Pikiran kotor, nggih. Ya, bau pesing dan lain sebagainya napa hilang. Begitu juga nyuwun sewu di dalam beribadah. Ini saya tidak kolerasikan antara WC dengan syariat loh nggih. Ya. Hanya sebatas napa? Ilustrasi saja. Hanya sebatas napa? Ilustrasi. Bahwa ketika kita beramal, contohlah sebagaimana kita masuk kamar mandi. Perlu napa? Pemaksaan. Sementara kita tahu bahwa syariah itu napa? Berat nggih. Berat napa mboten? Berat napa mboten? Berat. Yang paling berat napa, Pak? Yang paling berat napa? Jihad. Maka kata Allah napa? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ya, Allah langsung napa? Sebutkan niki. Ya, ketentuan jihad. Kata Allah, telah ditetapkan atas kalian apa? Jihad. Wa huwa kurhul lakum, kata Allah. Dan jihad itu merupakan sesuatu yang kalian benci. Begitu pula apa? Syariat-syariat yang lain. Kadang kita merasa berat, kadang kita merasa benci, kadang kita merasa malas. Tapi napa? Walladzina jahadu fina, kata Allah. Ya, orang-orang yang napa? Sungguh-sungguh memaksakan diri mereka di dalam syariat kita, maka kata Allah, lanahdiyanna subulana. Akan kita napa? Tunjukkan baginya sebuah jalan untuk mendapatkan sebuah kemudahan. Bukankah kita tahu bahwa Allah sudah pernah beriman, innamal ma'al usri yusra. Disebutkan 2 kali nggih, berulang nggih. Innamal ma'al usri yusra. Sesungguhnya apa? Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di awal kita masuk napa? WC, rasane ya, bayangannya macam-macam nggih, pusing dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah masuk, ya, sedikit demi sedikit hilang. Begitu pula apa? Syariat, Pak. Ketika kita sudah masuk ke suatu syariat, misalnya apa? Salat tahajud lah. Di awal dulu, ya, ketika kita baru memulai apa? Salat tahajud, itu kan apa? Rasanya berat banget. Tapi kalau sudah apa? Terbiasa, tanpa kita niat jam 3 tangi dewek, melek dewek. Itulah, ya, ketika apa? Kita pengen beribadah, butuh adanya sebuah pemaksaan. Setelah kita terjun di ibadah tersebut, Allah berikan sebuah kemudahan. Bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, okay, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa husnun niyyah, ya, adapun apa? Kebaikan di dalam niat atau apa? Niat yang baik. Idza huwa alladhi ja'ala ghairal ghasi fil ajri kal ghasi. Sebagaimana menjadikan niat yang baik ini, orang yang enggak ikut perang, dia mendapatkan apa? Pahala orang yang berperang. Wa ja'ala ghairal mujahid yahsulu ala ajrin ka ajril mujahid. Seperti halnya orang yang tidak apa? Keluar untuk melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia memiliki niat yang baik, dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang menunaikan ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa disampaikan di sini bahwa segala sesuatu perlu adanya niat yang baik. Maka jangan sampai muncul apa? Niat yang buruk. Sebagaimana ada gitu nggih, 2 orang yang bertikai,
tang teng, ya, orang yang terbunuh meninggal dunia. Dan kata Nabi, dia di dalam neraka. Maka kan kita, ya, ketika melihat hadis ini akan kaget. Masa iya orang yang terbunuh masuk ke dalam neraka, sementara dia adalah orang yang terzolimi, ya, karena dibunuh. Tapi ternyata kenapa kok dia bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sementara dia adalah sebagai korban, sebagai orang yang terzolimi dalam konteks ini? Ternyata apa? Karena tidak memiliki niat yang baik. Niatnya apa? Pengen mateni kancane. Kata Nabi SAW disampaikan ini, idzal taqal muslimani, ketika ada dua orang muslim saling bertemu, bisayfihima, dengan apa? Pedang masing-masing. Fal qatilu wal maktulu finnar, orang yang bunuh dan orang yang dibunuh, pelaku dan korban sama-sama di dalam neraka. Maka lagi-lagi sahabat terpana melihat hadis ini. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maktul, ya, wahai Nabi, kita enggak kaget dengan siapa? Pembunuh. Memper dia masuk ke dalam neraka. Fama balul maktul, ya, sehingga apa perkaranya yang menjadikan siapa orang yang terbunuh itu masuk ke dalam neraka? Maka kata Nabi SAW, li'annahu arada qatla sahibih, karena orang yang dibunuh tadi punya niat pengen membunuh temannya, ya, bukan untuk membela diri. Kalau membela diri, ya, dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau punya niatan untuk membunuh temannya, maka dia sama-sama masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya husnun niat yang baik dalam segala hal. Tapi ada batasannya. Tidak semua niat baik itu baik di mata Allah. Misalnya seperti ini, ya, jenengan dicalonkan sebagai, ya, legislatif, ya, kubangan uang begitu dahsyat. Jenengan punya niat yang baik, wah aku kotak korupsi lah, nggo nyumbang atau pelebaran Masjid Al-Huda. Maka ini tidak dikatakan husnun niyah. Ya. Bisa dipahami nggih? Maka keterangan yang berikutnya disampaikan oleh para ulama, fasawwatin niyatul fasidah wal iradatus sayyidah baina qatilin mustaujibil nar wa baina maktulin, ya, maka disamakan antara niat pelaku dan niat korban. Maka apa? Dua-duanya sama-sama berhak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Laula niyatuhu al-fasidah lakana min ahlil jannah. Kalaulah seandainya korban tadi tidak memiliki niat yang buruk, sungguh dia akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dijelaskan ini. Terkadang seseorang punya keinginan baik, tapi lagi-lagi punya niat yang buruk. Dia pengen termotivasi untuk melakukan sebuah kebaikan, tapi terkadang diawali dengan niat yang buruk. Sehingga konsekuensinya bagaimana? Ini ada sebuah hadis yang menarik. Ayyuma rajulin, siapa saja di antara seseorang, asdaqam ra'atan sadaqan, dia menjanjikan sebuah mahar, ya, ketika menikahi seorang perempuan. Wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'ahu. Sementara niki Allah mengetahui bahwa laki-laki tersebut, ya, tidak ingin memberikan mahar. Karena nyuwun sewu di dalam syariat agama Islam, seseorang itu nikah dengan utang itu diperbolehkan. Ya. Diperbolehkan. Ya. Kan ada nih, qabil tu nikah wa taswijaha halan kontan. Ada juga yang utang. Belum pernah nggih, Pak? Belum pernah nggih, Pak? Padahal diperbolehkan itu. Ya. Yang penting sebelum masuk, Pak, itu harus bayar dulu, Pak. Dalam artian pernikahannya sah, tapi nggak boleh masuk, nggak boleh mencampuri kecuali harus bayar mahar.
Nah niku ketentuane. Ya. Ya. Jadi boleh, Pak. Ya, orang duwe duit, Pak. Bujangan, Pak. Wis ngetengi wong wedon. Akhlaknya baik, perangainya baik, luar dalam baik. Cenek ora dilamar, ora dinikahi cepet-cepet, ya, disamber nang wong liya. Udah bismillah nembung mang wong tua. Utang. Aja langsung utang, Pak, nggih. Utangnya mang wong liya, nggih. Utangnya mang wong liya, ya, untuk memberikan mahar. Jangan langsung ngutang ke mertua, Pak. Ya ditolak, Pak. Ya, dalam artian seperti itu, nggih. Kita boleh ngutang, ya, untuk nopo? Mahar. Lah, ketika seseorang, ya, melaksanakan pernikahan, ya, diawali dengan apa? Akad utang, begitu nggih. Kemudian dia apa? Ada sebuah keinginan untuk tidak membayar utang tersebut. Maka kata Nabi SAW apa? Fagharraha billah. Maka sungguh dia telah menipu wanita mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kan apa? Pernikahan itu kan mitsaqon ghalidha. Tali yang begitu kuat. Karena apa? Diikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menikah tidak memberikan sebuah mahar, ya, tidak ingin memberikan sebuah mahar, maka dia apa? Sudah menipu wanita itu mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Wastahalla farjaha. Begitu pula dia telah menghalalkan kemaluannya. Karena apa? Adanya ijab wal qabul. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqiyallaha yauma yalqa wa huwa zani." Maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan akhirat, ya, labelnya adalah siapa? Zani, pezina. Padahal ngelakoninnya apik, pernikahan, mengatasnamakan agama. Tapi napa? Lagi-lagi memiliki niat yang buruk. Akhirnya napa? Yo dipandang oleh Allah sebagai amalan yang buruk. Begitu juga napa? Ayyuma rajulin. Ada seseorang. Adan. Dia napa? Ngutang, Pak. Ya. Kalau di pondok itu biasanya antara satu santri dengan santri yang lain nek pengen beli apa-apa itu ngomongnya nganggo duitmu disit. Ya, rumus niki, Pak. Ya, nganggo duitmu disit. Biasanya ini ada indikasi orang bayar utang. Esuk orang bayar utang, ya. Kalau ada ucapan apa? Kang nganggo duitmu disit. Ya diterapna, Pak. Aja diterapna. Nggih. Ya. Maka apa? Ya. Wallahu ya'lamu minhu annahu la yuridu adahu. Ya. Dia ngutang, tapi Allah mengetahui bahwa apa? Niat orang tersebut ngutang tapi apa? Ora gelem bayar utang. Maka luar biasa, ya, orang yang seperti ini akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan napa? Wa huwa sarik. Dia dilabeli oleh Allah sebagai napa? Pencuri. Iki nggih hati-hati nggih. Babagan masalah utang nggih, Pak. Nggih. Seorang mujahid itu tidak bisa napa? Masuk ke dalam surga cepet-cepet karena masalah napa? Utang. Kudune nek ngutang itu catet. Orang dicatet tok, Pak, tapi disaru utang. Wis yang paling penting, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keterangan yang berikutnya, faniyatu sayyi'ah. Napa? Faniyatu as-sayyi'ah. Niat yang buruk. In qalabal mubahu haraman. Maka sesuatu yang mubah itu akan berubah menjadi sesuatu yang haram. Kenapa? Karena niat yang buruk. Contohnya apa? Hal yang mubah, Pak. Masjid, Pak, nggih. Dereng medal nggih. Ya. Ya. Oke. Misalnya apa? Masjid, ya. Makanan. Hal, ya, hukumnya apa? Mubah. Tapi ini bisa berubah menjadi sesuatu yang haram ketika apa? Niatnya buruk. Ya. Dangdutan, Pak, kencot. Mengwarung, Pak,
ben golek joget tambah rusak. Maka makanan ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ya menjadi sesuatu yang haram. Walaupun halal nggih, Pak. Ya, tapi secara maknawi hukumnya napa? Haram. Bisa dipahami? Nggih mboten napa-napa. Nggih. Ketika niate voline adalah napa? Untuk olahraga ben tambah seger, tambah buger, ngibadahi tambah mempeng. Maka bisa jadi ngontal itu hukumnya napa? Wajib. Jadi begitu nggih. Jadi napa? Hal yang mubah itu bisa berubah menjadi sesuatu yang haram karena apa? Niatnya buruk. Wal jaizu mamnu'an. Begitu pula apa? Sesuatu yang dibolehkan itu bisa berubah menjadi sesuatu yang dilarang. Kenapa? Karena memiliki niat yang buruk. Wa ma kana khaliyan minal haraji asbahada harajin. Begitu pula apa? Amal-amal yang tidak ada batasannya, longgar, itu karena apa? Niat yang buruk bisa dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya apa niki? Sesuatu ya yang aslinya enggak dibatasi tapi punya apa? Niat yang buruk akhirnya dibatasi. Ya sekarang lah ngisi BBM, Pak. Ya. Niatnya buruk, mendem, Pak. Ya, dimodifikasi mobilnya. Jadi sini mburi teng-teng nih kalau teng-teng minyak nih kok. Ben sekali ngisi bisa 1 juta, Pak. Padahal apa maksimal mobil itu paling ya 500. Ini sampai 1 juta. Kemudian ketika dibuka kap belakang ternyata isinya drum. Lah niki lho, ya, aslinya sesuatu yang diperbolehkan ngisi napa BBM. Tapi niatnya napa? Nimbun. Ya. Maka napa? Yang aslinya leluasa akhirnya napa? Dibatasi. Siki Pak, ya, mobil garak tuku napa? Bensin kudu duwe aplikasi. Ya. Aplikasi. Karena ini loh, ya, ada napa oknum-oknum yang memiliki niat yang buruk. Ya, maka madorotnya tidak hanya kepada pribadi tapi kepada orang banyak. Bisa dipahami nggih? Ya. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, ya, kullu hada yu'akkidu ma ya'taqidul muslim fi khatirin niyyah. Ini semuanya sebagai penguat bagi kita. Setelah kita napa ngupas satu-satu tadi, ya, itu tujuannya untuk napa? Memperkuat kita bahwa permasalahan niat merupakan permasalahan yang paling urgen, Pak. Sebelum kita beramal, ya, maka kita harus apa? Betul-betul menata niat. Karena dulu pernah saya sampaikan, amalan yang gede bisa berubah menjadi amalan yang begitu ringan di hadapan Allah karena babagan apa? Niat. Begitu juga sebaliknya, amalan yang begitu kecil, yang begitu hina di hadapan manusia, itu bisa menjadi apa? Amalan yang begitu berbobot di hadapan Allah karena apa? Masalah niat. Jadi sebelum kita beramal, yang perlu kita tata adalah apa? Niat kita, Pak. Lebih angel nata niat dibandingkan nata apa? Nata duit, Pak. Nata amalan, Pak. Ya. Nata niat itu apa? Lebih sulit dibandingkan dengan apa? Nata amalan. Nah niku. Nggih. Ya. Baik. Bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, sehingga di sini fa innahu yara, maka orang yang apa? Muslim sejati akan melihat anna niyyah, bahwasanya sebuah niat, ya, laisat mujarrad lafdin, bukan semata-mata berupa apa? Lafaz napa? Allahumma nawaitu. Ya, jadi niat itu tidak hanya sebatas napa? Nawaitu. Nek salah ngulang maning. Tidak hanya itu, Pak. Tapi napa? Wala hiya haditsu nafsin. Begitu pula bukan apa? Gumaman di dalam hati. Bal hiya inbi'atsul qalbi. Akan tetapi yang namanya niat adalah inbi'ats. Yaitu napa?
geraknya hati, Pak. Ya. Ya. Pripun? Usoli pripun? Ya, di dalam ya mazhab Syafi'i ya, talaffuz bin niyat hukumnya mustahab. Ya, di dalam mazhab Syafi'i ya, hukum napa? Talaffuzun niyyah, melafadzkan niat hukumnya napa? Mustahab, dianjurkan. Kenapa? Untuk mengokohkan hati di dalam niat. Jadi napa? Niate lebih mantep. Tapi nek wis mantep ora usah talaffuz. Gitu loh, Pak. Ya sama nggih. Ketika sudah napa? Mantep niatnya, tidak perlu napa? Talaffuz. Ya. Ini nggih, pandangan siapa? Mazhab Syafi'i, ya. Bahwa napa? Talaffuz bil lisan itu hanya mengokohkan napa? Niat di dalam hati. Sehingga niat nek sudah mantep, maka tidak perlu napa? Melafadzkan. Dan ini. Ya, hanya saja napa? Seseorang itu ya tidak memperhatikan niat di dalam hati, justru memperhatikan bagaimana niat keluar melalui lisan. Lisane muni tapi atine ora. Nah, ngaten nggih, ngaten. Ya. Makanya tadi perlu pengokohan niat di dalam hati. Ya, sehingga tidak perlu melafadzkan. Tapi nek mazhab Hanabilah ya hanya sebatas napa? Inbi'atsul qalbi, gerak hati itu sudah dianggap sebagai napa? Sebuah niat. Oke. Ya, tidak hanya gerak niat saja, tapi napa? Nahwal amalil muwafiq li ghardin sahih. Yang mana gerak hati itu untuk napa? Mencapai sebuah tujuan yang utama, yaitu beramal soleh. Dalam artian napa? Tidak hanya sebatas niat tok, tapi perlu napa? Action, perlu napa? Perwujudan, perlu napa? Pelaksanaan. Itulah napa? Niat yang dianggap niat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal muslimu idyatakidu annal amalal mubah. Nggih. Ya, seseorang itu ya, seorang muslim berkeyakinan bahwa hal yang mubah itu akan berubah menjadi ketaatan karena apa? Memiliki niat yang baik. Zata ajrin, yang akan melahirkan sebuah apa? Pahala dan mendapatkan sebuah balasan yang baik. Nih, seorang muslim, Pak, mampu menjadikan apa? Amalan yang mubah hukumnya menjadi sebuah ketaatan yang konsekuensinya adalah apa? Mendapatkan pahala karena apa? Memiliki niat yang baik. Ya, contohnya apa? Tadi minum ya. Ini kan mubah. Ya. Tapi nek napa? Minum dengan tujuan ya, membaca Al-Qur'annya semakin semangat, maka napa? Minum air putih mendapatkan pahala. Gitu loh, Pak. Ya. Makanya butuh napa? Niat. Makanya terbukti Imam Malik 30 tahun lamanya mempelajari tentang masalah akhlak, babagan niat sebelum belajar syariat. Kenapa? Karena tadi loh, babagan masalah niat itu bagian paling menarik di dalam apa? Amal ibadah seseorang. Karena Allah itu akan apa? Mencatat amal ibadah itu proses yang paling awal adalah apa? Niat. Nek niate wis salah, kayak apa golek jungkir balik dalam beribadah, ora kanggo, Pak. Nah, niki. Bisa dipahami nggih? Ya. Oke, maka niki, seorang muslim la yara, janganlah memiliki sebuah anggapan annal ma'asi, bahwasanya napa kemaksiatan tu'athiru fiha an-niyah al-hasanah. Itu bisa napa berubah statusnya karena napa memiliki niat yang baik. Jangan sampai niki kita punya persepsi bahwa suatu kemaksiatan bisa berubah hukumnya itu karena apa?
niat yang baik. Seperti tadi loh, ya, orang masuk parlemen, ya, di tempat basah, gitu nggih, ya. Dia napa? Niat korupsi untuk napa? Membangun masjid. Maka ini bukanlah sesuatu yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di mata manusia yo wape. Hai lo, ya. Bupati napa? Membangun di mana-mana. Tapi ternyata napa? Hasil korupsi. Nyuwun sewu nggih, ini hanya sebatas contoh. Tidak semua bupati seperti itu. Ada bupati-bupati yang baik. Begitu nggih? Oke. Nah, di sini dijelaskan, ya, walladzi yabni masjidan bimalin haram. Seperti halnya siapa? Orang yang membangun masjid dengan harta yang haram. La yuthabu alaihi, sama sekali dia tidak napa? Diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian napa? Walladzi yahduru hafalatir raqsi wal majuni ayya au yashtari awraqa al-yanisib, ya. Ataupun dia napa? Pergi ke suatu pesta, suatu napa? Hafalat, nggih, ya, atau napa? Karnaval, sing biasanya dalam karnaval itu napa? Banyak perjudian. Nah, dulu kan banyak nggih, Pak? Ya. Oke. Ya. Kemudian dia beli napa? Beli lotre, Pak. Ya. Dengan apa? Harapan, ya, keluar nomor. Dan dia mendapatkan apa? Hasil yang banyak. Dengan niatan apa? Nanti hasil lotre ini saya akan sumbangkan, ya, kepada Pak Heri, nggih, misalnya gitu nggih, untuk membangun Masjid Al-Huda. Misalnya seperti itu. Maka apa? Tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Niate sae. Ya, niate sae. Tapi napa? Asal muasalnya hukumnya adalah haram. Maka haram ini tidak bisa berubah menjadi ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Yang terakhir, Pak, nggih, saya ingin membahas, ya. Ya. Oke, saya cukupkan pembahasan dalam kitab, kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Jadi kesimpulannya bahwa ketika seseorang memiliki niat yang baik, niat yang ikhlas, tentunya dia memiliki keinginan dan orientasi yang bermacam-macam. Begitu nggih? Dalam artian apa? Seseorang beramal kadang bisa muncul sebuah napa? Keikhlasan karena napa? Memiliki berbagai macam orientasi. Ada yang pengen masuk surga, dadi ngamale ikhlas. Ada yang napa? Pengen menjadi seseorang yang beruntung, sehingga napa? Dia bisa memunculkan setiap keikhlasan di dalam setiap amal. Oleh karenanya napa? Para ulama membagi kedudukan dan tipe manusia menjadi 3 ketika napa? Berbicara tentang masalah niat dan keikhlasan. Yang pertama, orientasi seseorang itu napa? Pengen masuk surga. Ini kita nggih. Ya, orientasi kita beramal napa? Pengen masuk surga. Ataupun yang kedua, pengen dijauhkan dari napa? Neraka. Maka siapa sih tipe yang seperti ini? Yang baru bisa memunculkan keikhlasan di dalam setiap amal karena memiliki orientasi napa? Surga dan neraka. Ternyata orang yang seperti ini dia adalah siapa? Abidun. Siapa? Seorang budak. Ya. Tipe pertama, ya, tipe seorang budak itu ya hanya orientasinya apa? Surga dan neraka. Seperti halnya seorang budak di hadapan majikannya, orientasinya nggak apa? Gajian karo ora gajian, gitu nggih? Sehingga apa? Dia bisa totalitas di dalam amal ibadah atau di dalam pekerjaan. Ketika di hadapan tuannya pengen gajinya gede, ya napa? Totalitas dalam masalah ibadah. Sehingga nek ra mlebu ada potongan gaji. Ini orientasinya siapa? Seorang budak. Nek kita di dalam beramal, Pak Bu, orientasi kita hanya sebatas surga dan jauh dari neraka,
maka level kita ini baru level apa? Budak. Ngapunten nggih. Ini muslim paling standar. Orientasinya hanya apa? Melakukan sebuah ibadah, pengen masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Nek kita punya prinsip dalam ibadah di hadapan Allah, prinsip seperti ini level paling rendah, standar lah. Kita sampaikan apa? Standar. Ya. Dan kita berharap nggak di posisi ini, gitu. Tapi posisi yang kedua, orientasinya bukan lagi surga dan neraka, akan tetapi orientasinya yang pertama pengen untung, yang kedua ora gelem rugi. Ya, ini ya, ada tipe seseorang yang dia totalitas di dalam masalah ibadah karena hanya pengen untung saja. Dalam artian surga dan neraka tidak lagi dia pikirkan karena sudah tahu ilmunya bahwa masuk ke dalam surga karena rahmat dan fadl. Sehingga bagaimana dia bisa meningkatkan pahala di hadapan Allah dengan mengerjakan amal soleh. Sehingga orientasinya ketika dia beribadah, pengen menjadi orang yang beruntung dan jauh dari kata rugi. Lah, tipe yang seperti ini tipenya orang yang apa gitu nggih? Siapa? Bakul nggih. Untung rugi biasanya bakul. Maka bahasa Arabnya tajirun. Tajir niku napa, Pak? Pedagang, itu kaya. Nang kana-kana aku golek ngisi, ya tajir itu kaya. Padahal tajir itu adalah pedagang. Ya, ini kan mayoritas pedagang niki nggih. Ya, mayoritas pedagang. Ya, maka tipe pedagang itu apa? Ya, hitungannya mesti untung dan rugi. Sehingga ketika seseorang beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orientasinya hanya untung dan rugi, maka dia seperti tipikal siapa? Seorang pedagang. Ya. Niki lebih baik dibandingkan level yang pertama. Karena sudah husnudzon kepada Allah, dia masuk ke dalam surga. Tinggal bagaimana meningkatkan kualitas ibadah secara kualitas dan secara kuantitas. Ben tempat kembalinya di dalam surga rodok dhuwur. Karena nyuwun sewu nggih, ya. Amal ibadah yang kita kerjakan itu ya, kegunaannya apa sih? Iya, hanya menentukan tempat yang layak bagi kita di dalam surga. Itu yang menentukan amal soleh. Walaupun nyuwun sewu, orang yang terakhir masuk ke dalam surga bagiannya akeh, Pak. Ya. Bagiannya akeh. Kaget, amba temen bagianku. Itu orang yang terakhir masuk surga. Apa maning sing paling pertama? Muhammad dan para sahabatnya. Orang yang terakhir masuk surga kaget masuk surga. Dening amba temen jero gumen golenang dunya ora mempeng-mempeng temen gitu nggih. Ya. Tapi luar biasa. Inilah kenikmatan seseorang bisa masuk ke dalam surga. Itu nggih. Ya, tipe yang kedua. Tipe yang ketiga. Iki abot, Pak. Ya, orientasinya bukan hanya surga neraka, bukan hanya untung dan rugi, tapi mendapatkan ziyadatun. Nah, napa niku? Dapat tambahan sama bonus. Siapa di sini yang pedagang, Pak? Ya. Ya, pedagang nggih, Pak. Ada sales datang ke tempat jenengan, nggih. Ya, sales yang pertama menawarkan barang murah, Pak. Yang kedua, datang ke tempat jenengan memberikan harga yang murah, setiap ngambil 10 barang dapat 1 bonus, Pak. Jenengan pilih yang mana, Pak? Pilih yang mana, Pak? Yang kedua kan nggih? Nah niki. Orang yang ketiga tipenya itu napa? Dia tidak hanya untung rugi dan surga, tapi yang diprioritaskan adalah apa? Bonusnya, Pak. Tambahan. Pernah batin seperti ini, Pak? Di dalam ibadah, Pak? Ya Allah, aku ngibadah ya, saestu gitu nggih. Ya, hanya pengen mengharap tambahan. Pernah, Pak? Belum tahu, Pak?
Makanya nih, kita belajar nih. Kita belajar. Ya, ini siapa sih yang seperti ini? Yaitu muhibbun. Siapa? Muhibbun. Siapa itu muhibbun? Para pencinta. Maksudnya apa? Melaksanakan amal ibadah itu bukan semata-mata menggugurkan kewajiban. Karena apa? Sudah tumbuh di dalam hatinya rasa cinta di dalam beribadah. Pernah Pak seperti ini Pak? Atau kita seringkali melakukan amal ibadah, kita sisipi rasa cinta di dalam menjalankannya Pak? Hah? Kadang-kadang ya Pak, tapi seringnya maka orang yang seperti ini ya, ini yang mengharapkan apa? Ziyadah. Maka kita belajar Pak di dalam surat apa? Yunus Pak. Saya beralih ke Al-Qur'an ya. Di dalam surat Yunus. Ayat tentang masalah apa? Tambahan. Ziyadatun. Bahasa Arabnya apa? Ziyadatun. Ternyata disebutkan oleh Allah di dua tempat. Tapi yang kita bahas adalah surat Yunus ayat berapa? 26. Halaman berapa? 212. Nggih, Wiro Sableng. 212. Ternyata menyimpan sebuah apa? Makna yang begitu luar biasa. Ya, di ayat berapa? 26. Apa kata Allah? Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Apa kata Allah? Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik berupa surga dan tambahan. Pak. Ya. Sehingga jenengan masya Allah nih. Ya, mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa. Dalam beramal itu tidak hanya mengharapkan surga, tapi mengharapkan tambahan, dapat bonus Pak. Jadi kita niati di dalam beribadah itu tidak hanya menginginkan surga, tapi menginginkan adanya sebuah tambahan. Maka apa tambahan ini? Pertanyaannya apa tambahan tersebut? Ya, apa tambahan ini? Wah, itu tambahannya adalah bisa melihat wajah Allah. Tidak ada kenikmatan yang bisa melebihi kenikmatan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan tertinggi Pak di dalam surga Pak, itu bukan bidadari, bukan rumah yang bertembok emas dan berlian, tapi kenikmatan tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana seseorang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan tertinggi. Dan itu waziyadah, tambahan dan bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Orang nih ya, ketika masuk ke dalam surga Allah diberikan kenikmatan bisa memiliki wajah yang glowing Pak. Tidak hanya glowing tapi berseri-seri. Kenapa kok bisa berseri-seri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dia diberikan kesempatan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi SAW. Setelah Nabi menyampaikan, antum satarawna rabbakum kama satarawna hadzal qamar. Kata Nabi kalian akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kalian melihat bulan purnama yang begitu menawan. Maka pertanyaannya satu dari sahabat, wahai Nabi SAW, apakah kita ketika itu berdesak-desakan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kata Nabi SAW, la tadhamuna fi syai'. Kalian sungguh tidak akan berdesak-desakan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dipan-dipan yang kalian dapatkan itu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibayangkan nggih Pak? Punya rumah sing urung dadi Pak. Nang jabat disogi dipan, jenengan rebahan di dipan sambil melihat bulan purnama. Kan luar biasa nggih. Luar biasa kan nggih. Ini di dalam surga diberikan kesempatan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan kenikmatan tertinggi seorang mukmin di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekarang pertanyaannya pengen apa mboten, Pak? Pengen. Takoni pengen. Dalane tadi nggih walladzina jahadu fina. Butuh pemaksaan. Niku. Resepnya napa? Butuh dipaksa. Duwe anak subuh ora tangi-tangi, Pak. Guling gedur aja alon, Pak. Duduk begitu, Pak. Nganti tangi. Karena apa? Orientasi kita adalah tambahan. Nek cuma sekali ngetuk ditinggal ora lu. Tambahan, Pak. Ya. Dapatnya apa? Beban, Pak. Ya. Ya. Ketika anak kita nanti masuk ke dalam surga dening ora bisa napa mendapatkan ya tempat yang lebih napa istimewa, ya. Bisa jadi napa anak kita ngadu, ya Allah, bapakku gemenang dunia, golek nangikna napa salat subuh alon banget, bisa, Pak. Ya, alusepol. Kalau digontor dulu, kalau nggak bangun subuh digebur ya, Pak. Digebur. Karena tanggung jawab apa? Ustadz itu tanggung jawab yang besar. Bagaimana apa? Bisa menjadikan apa? Murid-muridnya menjadi mental baja. Nah, niku. Jadi jawabannya apa? Tambahan adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Pak? Oke. Oke. Nah, biasanya orientasi pedagang ini menggunakan apa? Ayat-ayat yang berkaitan tentang masalah apa? Angka. Ya. Apa ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah angka? Infak, gitu nggih. 1 kali infak diberikan pahala berapa? 700 kali lipat. Pembaca Al-Qur'an 1 huruf 10. Jadi nyuwun sewu nggih. Orang yang orientasinya infak, orientasinya baca Quran, biasanya hanya terbatas di untung dan rugi. Karena nopo? Ngerti ya, hitung-hitungane. Nggih. Pahalanya berapa? Tapi nek niki Pak, pecinta Pak, tidak ada hitungannya. Bahkan nyuwun sewu, ketika ada sesuatu yang menghalangi dia untuk berbuat baik, sesuatu tersebut dihilangkan. Ada Pak seperti ini, Pak? Jenengan terhalang sesuatu dengan sesuatu hal yang mungkin ini antum cintai, jenengan cintai. Akhirnya apa? Dibuang. Pernah, Pak? Pernah. Hah? Masih bal-balan ke sholat asar. Oh, itu masya Allah, nggih. Wasiti bal-balan, adzan, masjid nggih, Pak. Wah, masya Allah. Ini istimewa nih, ya. 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 Ada sebuah athar mengatakan bahwa suatu ketika siapa? Umar bin Khattab, Pak. Ini mungkin sudah saya sampaikan nggih berulang-ulang kali. Tapi kita diingatkan lagi ya dengan kisah ini. Ya, apa kisahnya? Suatu ketika Umar bin Khattab ingin apa? Pergi ke masjid menunaikan sholat fardu. Qadarullah, sebelum sampai di masjid, dia melihat apa? Kebun yang dia miliki sudah siap panen. Nyawang disit, Pak. Oh, main temen. Nek dikerjakna pirang dina rampung ya, gitu nggih. Ya. Qadarullah apa? Ketika beliau sadar meninggalkan apa? Kebunnya, pergi ke masjid, qadarullah apa? Terlambat, Pak, masbuk, Pak. Maka luar biasa, Pak. Ya, habis sholat fardu selesai, pulang ke rumah, ya, langsung didol, Pak. Ya, karangannya langsung didol, Pak. Ini kan di luar nalar kita ya. Ya, iso-isone lho. Yo. Ya, karena terlambat napa? Salat dikarenakan apa? Mampir neng kebun, kebune didol. Untung napa? Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mudah-mudahan ada lah nggih dari jamaah Masjid Al-Huda gitu nggih. Terlambat napa? Salat jamaah ya, karena napa nyawang sawah disit ya, ya. Didol untuk napa bangun masjid. Mudah-mudahan nggih, Pak. Mudah-mudahan. Boleh ngumpulna angel-angel gitu nggih.
ya. Ya, boleh ngumpul na angel-angel. Iya, malah ora balik-balik, malah ora sida jamaah gitu nggih, Pak. Ini siapa? Tipikal orang pecinta. Maka bagaimana seseorang itu bisa mencapai tipikal pecinta ini? Gitu. Pertanyaannya nggih. Ya, bagaimana bisa napa? Sampai ke tingkatan pecinta. Maka napa? Yang perlu diperbaiki adalah pondasi paling bawah, Pak. Ya, aja paling dhuwur, Pak. Ya, dandan rumah itu yang paling napa? Baik adalah dandan pondasine dhisik. Aja dandan dhuwure. Nek dhuwure apik ngisore elek ya rubuh. Maka yang perlu diperbaiki ya, yang paling dasar adalah apa? Tauhid. Nek berbicara tauhid kudu ngerti syarat-syarat la ilaha illallah. Masih ingat Pak yang disampaikan oleh Pak ataupun Ustadz Nafil tentang syarat la ilaha illallah? Hah? Ya, Bapak niki yang rekam. Masih ingat napa mboten, Pak? Iya, kita ingatkan lagi nggih agar kita bisa mencapai napa derajat pecinta. Tapi Masya Allah nggih, ya, ajr ataupun pahala orang yang nge-share itu mendapatkan pahala sama dengan yang ngisi, Pak. Masya Allah, luar biasa. Niatnya baik, ya, niatnya baik. Oke, syarat la ilaha illallah ada berapa? Ada 7. Nih saya ingatkan lagi biar lebih mantap. Ya, sebelum kita beribadah, ya, kita punya pondasi yang kuat, Pak. Ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Ya, kita TTS nih, Pak. Oke. Tebak-tebakan nih. Yang pertama yang harus dibangun dari awal itu apa, Pak? Hah? Yang pertama apa? Ilmu. Nek kita pengen punya pondasi yang kuat, Pak, dalam masalah akidah, yang dikuatkan pertama kali adalah apa? Ilmu. Sehingga apa? Butuh rajin ngaji, Pak. Yang kemarin diputar lagi. Kan luar biasa sudah difasilitasi di YouTube begitu nggih. Oh, wingi pembahasannya apa sih? Bisa diulang lagi. Untuk apa? Menjadikan ilmu yang kokoh. Nek ilmunya sudah punya, maka yang kedua, Pak, tumbuh napa? Yakin. Tumbuh napa? Keyakinan. Yang ketiga napa? Ikhlas. Orang nggak bisa ikhlas kecuali dia punya keyakinan yang dipopang dengan napa? Ilmu. Angel, Pak. Ketemune angel. Wong ibadah ikhlas, tapi orang duwe napa? Ilmu, orang duwe keyakinan, ora ketemu, Pak. Angel, Pak. Tapi napa? Ketika seseorang sudah punya ilmu, tumbuh keyakinan, secara otomatis setiap beribadah di hadapan Allah, secara otomatis napa? Muncul keikhlasan. Nek sudah ikhlas, Pak, yang keempat napa? Ketaatan. Taat, Pak. Diperintah apa ya manut, Pak. Ya, itu nek sudah punya ilmu, sudah yakin, sudah ikhlas, pasti muncul napa? Ketaatan. Yang keenam napa? Yang kelima, al-inqiyad. Apa itu al-inqiyad? Patuh. Ya, patuh ini kan ikon napa? Ya, sami'na wa ata'na. Totalitas, Pak. Karena terkadang ada seseorang taat tapi nang buri grundel gitu nggih, Pak? Akeh nggih, Pak. Tapi napa butuh al-inqiyad, kepatuhan dan ketundukan. Taat yo karena apa? Punya ilmu. Ya, karena apa? Punya ilmu. Kemudian yang keenam napa? As-sidqu. Napa? Jujur. Ngibadah kudu napa? Jujur. Ya, aja nyuwun sewu mangkat kajian kur pengin weruh sapa sing ngisi. Ya, atau alhamdulillah anak pacitan, aduh. Ya, sehingga napa? Butuh kejujuran. Kita berangkat ke masjid itu napa? Untuk sholat jamaah. Kita datang ke majelis ilmu untuk napa? Ya, menimba ilmu. Harus jujur, Pak. Baru yang ketujuh napa? Al-mahabbah. Cinta. Seseorang pengen mendapatkan kecintaan,
pembuktiannya harus menelusuri dan melewati 6 hal. Baru napa? Tumbuh kecintaan. Prosesnya lama. Ngilmu dulu, baru tumbuh yakin, baru tumbuh ikhlas, baru tumbuh taat, baru tumbuh kepatuhan, baru tumbuh kejujuran, sing terakhir napa? Sehingga proses sahabat itu panjang, Pak. Ya, Nabi itu membimbing berapa tahun, Pak? 23 tahun. Jenengan ngaji teng Al-Huda pinten tahun, Pak? Pinten tahun, Pak? Sehingga jangan beranggapan bahwa aku wis duwe rasa cinta niki. Aja mandek, Pak. Kajian aja mandek. Walaupun nyuwun sewu ana nang YouTube, Pak. Ya. Tapi tentunya napa? Kualitasnya berbeda. Kualitasnya itu nggih. Ya, jadi inilah ya konsep di dalam apa? La ilaha illallah. Memenuhi berapa? 7 syarat. Sehingga memang betul ketika seseorang sudah memiliki 7 syarat ini, barang siapa yang penutup hayatnya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Ketika nama sudah memenuhi apa? 7 syarat. Siki nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu. Terkadang ada seseorang yang begitu mempeng mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Metu masjid, Pak, weruh sendal apik, Pak. Ya dinggo, Pak. Ini karena apa? Ya, belum ada 7 syarat yang melekat di dalam hati ketika mengucapkan la ilaha illallah. Di tempat saya ada, Pak. Seorang kiai, Pak. Ya, bukan Madura Solo nggih, di tempat saya. Itu bisa di mana-mana, Pak. Tapi ini cerita sahih nggih, cerita benar. Di tempat saya, Pak, ya, ada seorang kiai yo mimpin napa? Kajian, yo sering tahlilan la ilaha illallah. Tapi, Pak, nek mancing, Pak, nek mancing disendal, ya. Pancingnya ora uli, copot, merusut. Ya, sing keluar udah tahlil, Pak. Tapi kewan papat. Statusnya nopo? Ustad. Statusnya nopo? Kia. Ini karena nopo? Belum mampu menciptakan 7 hal di dalam nopo? Kalimat la ilaha. Angel, Pak. Kiai loh, Pak. Ya. Ya. Ketika nopo nyendal pancingan ora oleh sing metu nopo sikil papat. Seharusnya kan nopo ketika seseorang sudah nopo terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, ya, kemudian nopo sudah menancap 7 hal ini dalam diri, ketika mendapatkan musibah yang keluar adalah nopo kalimat tahlil innalillahi ataupun la ilaha illallah. Ini kan menandakan bahwasanya nopo itu hanya ucapan semata, tapi tidak berbobot. Makanya nanti banyak orang yang nopo kaget, Pak, masuk ke dalam surga, masuk ke dalam kampung akhirat, kotake akeh tapi orana isine, Pak. Ya. Kalau di acara Super Deal, tahu nggih? Acara favorit saya itu, ya, acara Super Deal. Ya, bukan yang bawa loh, Pak. Ya, tapi tebak-tebakan isine gitu nggih. Ya. Udah sing gowo, Pak, udah sing gowo. Ya, tapi isinya apa? Lah, itu kan yang membahagiakan itu kan ketika apa? Di dalam kotak tersebut ada isinya. Tapi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 15 dan 16 disampaikan, Pak. Ada seseorang yang masuk ke kampung akhirat, mereka mendapatkan kotak-kotak amal mereka, tapi nopo? Kosong. Kenapa? Karena mereka beribadah hanya untuk mendapatkan nopo? Keuntungan dunia. Bisa dipahami nggih? Ya, jadi seorang berilmu gitu nggih.
Ya, ben bisa menambah kekayaan. Sekarang Pak, nyekel mic Pak 1,5 jam Pak, bayarannya beda-beda Pak. Dulu uje nggih, nyuwun sewu nggih. Ya, saya menyebutkan saja nggih. Ya, di mana? Di Gombong SMP Negeri 1 Pak. Itu ya tarif pertama berapa? 70 juta Pak. Sekali tampil Pak. Akhirnya dinego bisa 40 juta. Itu saya dapat cerita dari Pak Said Soleh. Itu yang keluar hanya 2 dalil Pak. 1 ayat, 1 hadis. Hadisnya dhaif sisan Pak. Pira Pak? 40 juta. Saya pernah ngundang ya, dulu saya aktif di pemuda perantauan di Madurso, jabat jadi wakil dulu ya. Saya ngundang Anwar Zahid Pak ya, Anwar Zahid Pak. 1,5 jam Pak, berapa Pak? 1,5 jam saya mengeluarkan dana 14 ataupun 12 juta. 1,5 jam Pak, nyekel mic Pak, keluar berapa? 12. Ya, dalam artian seperti ini loh ya. Ya. Oke. Ya. Ya. Dalam artian jangan sampai amal ibadah yang sudah kita rajut jangan diurai satu persatu hanya untuk kepentingan apa? Dunia. Kadang kan baik dewek gitu nggih, atau orang tua kita ketika kita ya sedang nopo ya mendaftar atau nopo ujian, itu seringkali orang tua kita mengatakan, nak ya tak tirakati ya bapak karo ibu tak puasa Senin Kemis ben kono golek ujian lancar, ben nek ujian diterima. Itu Pak, kata para ulama melalui ayat ini nggih ya puasane zong ya napa zong. Akan tetapi napa kata Allah Subhanahu wa taala wa hum fiha la yubkhasun, di ayat yang ke-15 di dalam surat Hud, mereka tidak akan dikurangi sedikit pun tentang apa yang mereka inginkan. Ya betul Pak, kadang napa Allah itu ya itu napa membuktikan keinginan seseorang di balik sebuah amal soleh. Ya, ditirakati karo puasa, anaknya yo lulus, nilainya nggih apik, yo diterima. Itu Pak, boleh napa? Mengucapkan alhamdulillah seminggu ora mandek-mandek Pak. Padahal nyuwun sewu, nek dilihat dari kacamata ayat tadi, ya, dia tidak mendapatkan apapun Pak dari pahala puasa Senin. Kalau kita kan miris nggih, nek wis ngaji. Tapi kita napa? Enggak boleh menghina, tapi napa? Kita doakan. Orang yang belum mendapatkan hidayah kita doakan, Pak. Malah jangan dipojokkan, jangan kita napa? Hinakan, jangan kita ejek, tapi napa? Kita doakan mudah-mudahan mereka juga mendapatkan napa? Hidayah seperti halnya kita mendapatkan napa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sepertinya cukup nggih untuk kesempatan pada malam hari ini. Nggih, kita cukupkan. Insyaallah kita akan membahas tema yang berikutnya, yaitu bagaimana seseorang bisa beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, ya. Yang perlu kita ilmui bersama, bagaimana seseorang bisa beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bertahun-tahun lamanya kita beribadah kepada Allah, tapi kita belum bisa mengindahkan adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Poin yang kedua yang akan kita bahas setelah niat adalah apa? Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Nggih. Mari kita tutup bersama. Ya, doa dulu nggih. Ya, kita doakan untuk putra Bapak Musa ya, yang saat ini mendapatkan sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya, Allahumma
anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maradan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya illa walaka ridha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.